Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Niko kali ini. Di dalam kesempatan kali ini lanjut dari materi kemarin tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di kesempatan kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang respon tumbuhan terhadap lingkungan. Jadi salah satu respon dari tumbuhan itu jelas adalah karena lingkungan, dan dia peka terhadap lingkungan tersebut sehingga dia biasanya menunjukkan dalam ekspresi gerak. Nah, gerak yang dimaksud pada tumbuhan bukan berarti tumbuhan bisa bergerak kemana-mana gitu ya, berjalan, bukan, tetapi tumbuhan itu bisa bergerak sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita akan lebih detail membahas di sini ya. Jadi tanggapan tumbuhan terhadap lingkungan, jadi hampir seluruh tubuh-tumbuhan itu di dalam hidupnya itu menetap di dalam tempat itu atau ekosistem itu. Mereka nggak pindah kemana-mana, tetapi mereka memiliki gerakan-gerakan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, di situ ada makhluk hidup tumbuhan yang akarnya panjang-panjang. Nah, berarti dia bergerak fokus pada akar tersebut untuk melakukan ekspansi wilayah. Ada juga yang daunnya lebar-lebar ke kanan ke kiri, kemudian julurnya kemana-mana. Nah, itulah gerakan yang dimiliki tumbuhan. Kemudian di sini kita bisa contohkan yang pertama adalah Mimosa pudica, nama lainnya adalah putri malu. Nah, itu ketika disentuh dengan jari, nah, dia akan langsung menutup daunnya. Pada dasarnya dia mengalami sebuah gerakan namanya seismonasti karena rangsangan sentuhan yang kita lakukan, atau karena tekanan, atau karena gempa, atau karena getaran ya. Itu adalah bentuk tanggapannya. Kemudian tumbuhan dalam melakukan gerakannya itu sebenarnya merupakan bentuk upaya tanggap terhadap kondisi lingkungan. Contoh, ada tumbuhan yang karena arah rangsangnya dia mengikuti arahnya, dan juga ada gerakan tumbuhan yang tiba-tiba bergerak tanpa arah, tapi dia benar-benar random gerakannya. Nah, ini namanya, kalau karena arah biasa disebut dengan tropisme, mengikuti arahnya itu tropisme, sedangkan random gerakannya nasti. Nah, di sini stimulus atau rangsangan yang menyebabkan tumbuhan bergerak contohnya adalah ada matahari dengan cahayanya, air dengan getaran gerakannya, kemudian ada juga karena gaya gravitasi yang menarik akar turun ke bawah, ada karena sentuhan, ada juga karena temperatur suhu semakin hangat, ada tumbuhan tertentu yang menunjukkan respon gerakan. Ada juga dalam beberapa gerak tropisme arah ya, ternyata dipengaruhi oleh hormon. Nah, hormon yang dihasilkan oleh tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, saat tadi sudah saya bahas, ada gerak tropisme, arahnya berpengaruh, ada gerak taksis, dan gerak nasti. Oke, kita akan bahas lebih detail ya tentang 3 gerakan ini. Nah, tropisme sekali lagi arahnya berpengaruh sehingga tumbuhan itu akan mengikuti arah rangsangnya. Contohnya, di sini tergantung arah rangsangnya. Kalau arah rangsangnya matahari berarti fototropisme. Foto itu artinya cahaya. Matahari dengan cahayanya berpengaruh terhadap arah tumbuhan. Kalau air ditambah hidrotropisme. Kalau sentuhan atau karena juluran itu tigmotropisme. Ada juga karena bumi, geotropisme. Jadi namanya itu bergantung dengan nama stimulus yang berlaku pada gerakan tersebut. Kita lihat contoh geotropisme, akar yang menuju ke bawah berarti dia geotropisme positif karena menuju ke bumi langsung. Kalau melawan bumi berarti geotropisme negatif ya. Fototropisme itu menuju ke arah cahaya. Contohnya tumbuhan ini dia
ketika ditaruh di tempat gelap dia akan mencari cahaya keluar. Nah, dia fototropisme. Kemudian tikmotropisme itu julurannya itu mengikuti arah di mana tempat dia menjulur ya, misalnya pring atau besi atau sandaran. Sedangkan, nah kalau ini gerakan apa? Ini tumbuhan apa? Nah, kalau melawan cahaya atau melawan bumi berarti dia geotropisme positif, itu ya. Kalau melawan cahaya matahari fototropisme negatif, sedangkan menuju ke arah matahari fototropisme, seperti itu. Mengapa akar tumbuh ke bawah dan pucuk tumbuh ke atas? Jelas ya, tadi sudah Pak Niko sampaikan, ini berpengaruh juga dengan selain stimulusnya, ada juga hormon yang berpengaruh di dalam prosesnya. Nah, ini namanya gravitoprisme. Di situ tumbuhannya itu terpengaruh dengan gaya gravitasi, sehingga gravitasi tropisme. Yang mengendalikan gerak tropisme adalah stimulusnya. Oke, stimulus plus ada hormon yang berpengaruh. Contohnya hormon auksin, hormon pertumbuhan. Ada juga hormon yang menyebabkan batang dan daun yang bereaksi positif terhadap gerakan, tergantung masing-masing tumbuhan tersebut. Intinya ada hormon yang berpengaruh. Ada juga, ini masih berkaitan dengan hormon. Nah, seperti itu, ujung batang juga membengkok ke arah sinar matahari karena sel-sel bagian atas lebih panjang daripada sel bagian bawah. Yang kedua, yakni gerak nasti, ini tidak dipengaruhi oleh arah datangnya stimulus. Jadi dia agak semi random gitu. Nah, di sini sama namanya hampir dengan tropisme tadi, tergantung stimulusnya. Kalau stimulusnya cahaya berarti fotonasti. Kalau suhu termonasti. Bumi geonasti. Intinya sama, tinggal tergantung stimulusnya apa, tetapi arahnya dia tidak terpengaruh. Contoh tikmonasti yang random adalah seismonasti ya. Ya, kalau seismonasti itu disentuh bagian manapun dia arahnya enggak berpengaruh gitu. Dia tetap mingkup aja. Kemudian fotonasti itu karena cahaya. Contohnya bunga pukul 4. Bunga pukul 4 itu jam 4 sore dia buka. Ada bunga juga matahari, itu ketika matahari bersinar terang dia membuka maksimal. Seperti itu fotonasti. Kalau yang termonasti itu bunga tulip, bunga yang berpengaruh pada suhu tertentu dia mekar gitu. Seperti ini juga. Kemudian untuk yang lain-lain seperti ini ada juga jenis gerak pada bunga Wijaya Kusuma. Ini tiap malam ya, dia akan malah justru mekar. Nasti malam itu nikti nasti. Ketika malam dia justru berkembang. Ada juga yang bunga sleep movement, atau maksudnya tumbuhan yang dia justru mengantuk ketika malam hari. Dan yang terakhir yakni gerak taksis. Gerak pindah tumbuhan karena pengaruh stimulus yang dikenal dengan gerak taksis. Nah, di sini ada juga geraknya keseluruhan, ada juga yang sebagian. Dan ini biasanya tumbuhan dilihatnya dari skala kecil banget. Contohnya di bagian dalam tumbuhan tentang kloroplasnya yang bergerak, ada sel namanya elodea, ada juga sel gamet dan betina dan jantan pada lumut itu. Kemudian
Di sini ada organel-organel ya, intinya dia secara mikro kalau taksis. Begitu penjelasan dari Pak Niko tentang gerak tumbuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga kalian jelas mengerti tentang gerak pada tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.